Terima kasih masih setia bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, di segmen ini kita sudah terhubung dengan Pak Heru Purwadi, Wakil Wali Kota Jogja. Assalamualaikum, selamat malam Pak Heru. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak April. Baik, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Heru, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Pak Heru, boleh informasi bagaimana penanganan terakhir COVID-19 di Jogja, Pak? Ya, kita masih mengantisipasi terhadap penyebaran dari beberapa klaster yang kemarin cukup menyita perhatian, yaitu klaster Soto Lamongan, dan juga sekarang terakhir kemarin ada satu pedagang di Malioboro yang meninggal karena konfirmasi positif. Nah, sekarang kita sedang lagi tracing semuanya. Baik, Pak Heru, ini kan merebak klaster keluarga. Apakah di Jogja juga banyak ditemui klaster keluarga, Pak Heru? Ya, kalau di Jogja memang sejak beberapa waktu yang lalu kami sudah sampaikan memang ada kecenderungan muncul klaster-klaster dari keluarga. Saat ini kami mencatat ada sekitar 27 dari klaster keluarga. Dan sebagian besar disebabkan oleh satu dari tenaga kesehatan, kemudian yang kedua dari riwayat perjalanan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau berkaitan dengan tamu-tamu yang datang ke keluarga. Baik, jadi faktor-faktor itu yang menyebabkan banyaknya klaster keluarga ya Pak ya. Apakah faktor kepala keluarga yang masih bekerja juga menjadi faktor utama Pak? Ya, memang antara faktor keluarga dan tempat kerja kadang-kadang ada banyak hubungannya. Ya. Kayak faktor tenaga kesehatan. Itu biasanya mereka terkena di tempat kerja. Kemudian ada juga yang dari KAI, kemudian dari beberapa yang lain. Itu memang semuanya terkait dari tempat kerja, kemudian dibawa pulang, atau dari riwayat perjalanan kerja atau kunjungan kerja di mana, terus kemudian dibawa pulang. Nah, itu biasanya terus yang terkena keluarga. Baik, Pak Heru, adakah tercatat daerah mana yang paling banyak Pak saat ini penyebarannya di Jogja Pak? Maksudnya daerah yang di kota juga? Ya. Ya, kalau dari jumlah ya mungkin ada beberapa yang meningkat, seperti karena klaster Lamongan ini ada sekitar 18 orang dan itu ada di Kecamatan Umbulharjo. Jadi memang yang akhir-akhir ini yang banyak memang dari Umbulharjo. Tetapi yang lain juga seperti Danurjan itu juga karena ada beberapa klaster yang satu klaster keluarga yang dari sopir taksi, kemudian menularkan pada keluarganya, kemudian juga ada klaster karena tempat kerja yang termasuk yang dari Malioboro. Baik, Pak Heru, dengan banyaknya klaster keluarga maupun kantor ini, upaya apa dari pemerintah untuk bisa menekan penyebaran? Apakah dilakukan upaya preventif untuk lockdown lokal atau seperti hal lainnya begitu Pak? Ya, kalau yang berkaitan dengan klaster keluarga, ini yang memang problem. Karena biasanya orang atau keluarga itu kalau sudah sering ketemu, kemudian mereka akan merasa seolah-olah tidak ada sesuatu, sehingga mungkin di rumah mereka tidak menerapkan protokol COVID lagi. Artinya masker nggak dipakai, cuci tangan pun mungkin juga sudah jarang dilakukan, kumpul-kumpul sudah biasa. Nah, ini yang menyebabkan mengapa klaster keluarga itu lebih tinggi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memang selalu mengingatkan agar protokol COVID itu dimanapun harus kita jalankan. Termasuk di rumah, kalau perlu masih pakai masker, dan selalu cuci tangan di rumah itu harus dilakukan. Baik. Kalau di klaster kantor, itu saya kira yang paling penting asal kantor itu menerapkan protokol COVID itu baik dan sungguh-sungguh, saya yakin kantor akan banyak yang ini terbukti dari jumlah kasus ini 27 berasal dari klaster
keluarga, yang dari kantor tuh ada 5. Baik. Berarti dengan seiringnya pertambahan pasien COVID-19 ini, itu berarti masih banyak warga Jogja yang belum mematuhi protokol kesehatan ya Pak ya? Ya, karena di rumah. Karena di rumah. Iya. Jadi seharusnya di rumah pun tetap mematuhi protokol kesehatan begitu ya Iya, Pak? harusnya tetap memakai protokol. Terutama begini, yang sejak awal sudah kita sampaikan, begitu pulang dari luar kota atau dari manapun, seharusnya orang sampai rumah, kemudian melepas seluruh pakaiannya, kemudian dibawa ke tempat cucian, dan kemudian ketika segera mandi sebelum berkumpul dengan keluarga yang lain. Dan inilah yang sebenarnya harus dilakukan. Nah, mungkin banyak dari keluarga-keluarga ini pulang dari kantor masih berpakaian seperti biasa dan interaksi dengan anggota keluarga seperti biasa. Baik. Pak Heru, terima kasih banyak informasinya. Semoga Jogja bisa turun angka penyebaran positif COVID-19-nya. Dan Pak Heru sehat selalu Pak. Salam untuk warga Jogja. Ya, sama-sama. Baik. Mbak April. Ya, di sini juga sudah terhubung Diki Budiman, ahli epidemiologi. Selamat malam Pak Diki. Selamat malam Mbak April. Baik, Pak Diki, kita akan bincang-bincang sesaat lagi. Tapi harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.